Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman sekalian, terutama kepada peserta SKBPAI. Kabarnya banyak soal-soal di tes SKBPAI ini tentang ayat, tentang sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Arab, tentang hadis, dan juga tak lupa juga tentang tajwid. Tidak sedikit teman-teman PAI kesulitan dalam menaklukkan soal ini. Apalagi teman-teman PAI yang tidak pernah mondok ya. Kalau pernah mondok atau pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, mungkin akan lebih mudah menaklukkan atau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tentunya di sini di channel ini saya akan membantu teman-teman bagaimana caranya, cara belajar yang tepat untuk bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Arab, dengan ayat ataupun dengan ilmu tajwid. Jadi di sini saya tidak akan membagi FR tentang soal-soal SKB, bukan. Akan tapi di sini saya akan berikan cara kepada teman-teman, berikan trik kepada teman-teman bagaimana caranya menaklukkan soal-soal ketika teman-teman nanti ujian SKB. Saya doakan teman-teman semua, teman-teman yang belum ujian mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, tentunya mendapatkan lulus dan NIP tentunya. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja saya akan kupas cara belajar yang tepat untuk menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Arab, ayat hadis maupun ilmu tajwid. Langkah yang pertama untuk menguasai kompetensi dalam menjawab soal yang berbahasa Arab, khususnya tentang ayat-ayat, maka kita hendaknya belajar dan berlatih mengartikan kosakata di Al-Quran terjemahan. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Di sana disediakan Al-Quran terjemahan per kata. Itu sangat efektif teman-teman daripada kita belajar per kata pada Al-Quran Mushaf yang kita miliki. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa mengartikan ayat-ayat atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sehingga kita terbiasa dan kemudian memperbanyak kosakata bahasa Arab terutama ayat Al-Quran. Kalau teman-teman sudah mendownloadnya, teman-teman ini bisa mulai belajar kosakata dari Al-Quran terjemahan itu, yaitu dari surat-surat pilihan yang ada di dalam Al-Quran, terutama juz 30 dulu dikuasai. Terjemahan kosakata pada juz 30 dulu dikuasai sebelum ke yang lain. Kemudian setelah itu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian juga belajar kosakata Al-Waqi'ah, As-Sajadah, kemudian teman-teman juga bisa belajar kosakata di Al-Mulku atau Tabarak, Ar-Rahman dan sebagainya. Oh ya teman-teman, ketika kita mulai belajar materi SKB, niatkan semuanya karena Allah, niatkan untuk menuntut ilmu. Insya Allah dengan barokah ilmu, kita nanti bisa diperluas rezekinya termasuk lulus ASN. Amin Allahumma amin. Untuk yang kedua, kita kalau mau menguasai hadis dan artinya, kita belajar mengartikan hadis Arba'in An-Nawawi. Itu terdiri dari 42 hadis dan juga hadis Budi Luhur. Itu lebih dari 100 hadis. Ketika kita sudah menguasai hadis Arba'in, kemudian memahami hadis Budi Luhur dengan artinya, insya Allah cakrawala kita dalam memahami hadis-hadis atau yang berkenaan dengan bahasa Arab akan bertambah dan sangat mudah nantinya. Untuk hadis Arba'in, teman-teman bisa mendownload juga di Play Store ya. Di Play Store itu juga ada dan disediakan yang namanya hadis Arba'in dan artinya. Teman-teman bisa dalam satu hari belajar 10 hadis seperti itu.
Contoh tampilannya seperti ini tentang aplikasi Hadis Arba'in. Teman-teman bisa memilih yang mana saja, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman kuasai Arab dan artinya. Kalau teman-teman ujiannya masih kurang 1 bulan, 2 bulan, itu enak belajar di tahap yang pertama dan kedua yang telah saya sampaikan tadi. Akan tapi kalau teman-teman sudah mepet, artinya kurang dari sebulan untuk ujian, maka teman-teman langkah lebih cepatnya yaitu teman-teman kuasai materi kosakata khusus ayat dan hadis yang ada di buku siswa MA maupun SMA. Kalau MA jelas itu banyak rumpunnya Al-Quran hadis, kemudian fikih, kemudian juga akidah akhlak dan sebagainya. Dan di dalam buku siswa tersebut biasanya banyak ayat-ayat. Dan teman-teman melihat ayat-ayat yang ada di dalamnya, teman-teman itu sambil mengartikan per kosakata yang ada di dalam ayat tersebut. Itu langkah cepatnya. Kalau di buku SMA itu lebih sedikit ayatnya karena memang lebih ringkas daripada ayat-ayat yang disajikan di buku siswa madrasah aliyah. Teman-teman, untuk buku siswa madrasah aliyah Al-Quran hadis, fikih, akidah akhlak dan sebagainya saya lampirkan ya di bagian deskripsi video ini. Teman-teman tinggal klik linknya, kemudian teman-teman download dan pelajari khusus ayat dan hadis yang ada di dalam buku itu ya. Langkah yang keempat yaitu mencari ayat pilihan dalam Al-Quran sesuai tema soal yang keluar di SKB sebelumnya. Jadi teman-teman cari ayat-ayat pilihan yang berkenaan dengan soal yang pernah keluar di SKB sebelumnya. Seperti itu. Itu akan lebih mempercepat dan mempermudah teman-teman. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima. Jika ternyata pada saat ujian teman-teman itu menemukan soal Arab yang belum pernah dipelajari, maka saran saya adalah langsung cari kata kunci. Apa itu kata kunci? Yaitu kosakata yang teman-teman ketahui. Dan dari kosakata itulah teman-teman mulai berpikir, bernalar, menganalisa ayat itu tentang apa. Itu teman-teman. Jadi ketika menemukan soal-soal yang sulit dalam bahasa Arab, cari kosakata yang teman-teman tahu artinya. Dan dari kosakata itulah, dari artinya itulah teman-teman kemudian bisa menebak mana jawaban yang benar. Seperti itu teman-teman. Demikianlah teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman mau profesional, mau menguasai bahasa Arab dan artinya, teman-teman bisa belajar dari tahap yang pertama sampai tahap yang kelima. Insya Allah Allah mudahkan teman-teman untuk unggul skornya di SKB daripada rival teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan tombol subscribe.